by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates, baby. Makan enak. Makan enak. I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And that we made for ourselves. This won't be the last. Halo, jangan lupa Hai. subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Nah, setelah makan di Caca Hanson. Itu anak Cilebut. Ini Citayam Fashion Week versi Hanoi. Citayam Fashion Week. Saya tahu Tahu? You know. Oke. melalui Kompas TV. Siap. Kita pesen sos, Ton. Citayam Fashion Week versi Hanoi. Hidup Citayam Fashion Week PGA Hanoi. yes. Makanan kita di hari ini. Oke. Makan enak. Makan enak, semuanya enak. Harus kita cicipi. Siap. Karena tidak terasa kita sudah sampai di Vietnam. Oke. Jadi gimana makannya? Duh, makanan enak, tapi khas Korea, makanan khas Korea enak banget. Vietnam. Sorry Vietnam. Ingat Korea terus nih. Sorry Korea. Ya, Vietnam. Drama Korea. Milik kita Hangson, pemilik ownernya Edison Effendi. Oh gitu. Oh iya. Nah udah Nofri gimana? Siap. Oke. Makannya? Luar biasa, kita rame, happy semua. Wow. Iya. Jadi hari setelah ini kita kemana? Sekarang kita tuju ke Mausoleum Ho Chi Minh, Bapak Ho Chi Minh, untuk mengunjungi kota Hanoi. Dan setelah itu kita akan ke hotel, check-in hotel ya. Oke. 30. Chaka. Ada satu tips sama orang Vietnam tadi makannya. Oh ya lah. Dan karena di Vietnam haruslah mencoba makanan khas Vietnam. Di samping Vietnam kopi adalah Chaka, adalah bún chả atau bánh cuốn atau bánh giò. Ya, ini semua makanan khas Hanoi. Ini sampam loh. Ya, itu betul-betul sampah ya itu. Dan sekarang ini akan mendampingi yang kita berfoto depan Mausoleum Bapak Ho Chi Minh dengan cepat, dan ada pagoda yang dekat. Yang setelah itu ada pagoda lain, lain di Danau Hoan Kiem. Kalau nanti Bapak Ibu tak mau jalan lagi, kita bisa di di dalam busnya dan keliling Danau Hoan Kiem saja dan ke hotel, check-in hotel.
kita berusaha selesai satu tempat itu Paman Ho Chi Minh, area Paman Ho Chi Minh dulu ya. Oke, itu salah satu tempat yang tidak melewati oleh pengunjung saat mereka berada di Hanoi. Dan mausoleum saya menjelaskan jalan kita turun. Mausoleum Ho Chi Minh. Mausoleum itu dibangun oleh Vietnam dengan dukungan dari pemerintah Rusia. Setelah Bapak Ho Chi Minh sudah meninggal dunia, Bapak Ho Chi Minh meninggal dunia di kota Hanoi pada tahun 1969. Saat itu Bapak Ho Chi Minh meninggal pada tahunnya sudah 79 tahun. Dan saat Bapak meninggal dunia, itu tepat waktu perayaan Hari Kemerdekaan di Vietnam. Ini ya coincidence ya. Dan setelah itu badan Ho Chi Minh dijaga dalam hospital di Hanoi. Orang Vietnam, orang komunis ya, dan Soviet mau jaga badan Ho Chi Minh seperti mereka melakukan dengan badan Lenin di Rusia. Jadi tekniknya untuk merawat atau menjaga badan seperti dengan Lenin di Rusia, di Moskow. Bapak Ho Chi Minh sepertinya tidur sangat nyenyak di dalam gelas kofin di dalam mausoleum. Alun Bading itu adalah alun yang Bapak Ho Chi Minh pernah baca boleh memasuki mausoleum. Kita berfoto di depan aja. Museum yang berbeda. Mausoleum yang tempat jaga badan Ho Chi Minh. Kita sekarang di pusat kota Hanoi dan ada banyak kendaraan dengan bersepeda motor. Di sini dari jam 4 hingga jam 7 adalah jam sibuk atau jam macet di Hanoi. Dan di pagi dari jam 7 hingga jam 9. Orang di Vietnam mau makan di pinggir jalan, jadi makan siang masih ada banyak orang berada di jalan. Dan nikmatnya makanan di jalan. Di kota Ho Chi Minh sekarang ada lebih kurang 10 juta orang. Itu bangunan pengadilan Vietnam. Pengadilan ya. Bangunan itu hanya baru dibangun lagi dari saat waktu COVID-19 terjadi di Hanoi. Dan itu sangat maju, sangat cantik. Sebelumnya ada bangunan yang kuno dari kolonia Perancis. Itu Perancis sudah membangun banyak. Bahkan negara ini masih miskin, tapi kualitas edukasi dan perawatan dari rumah sakit sangat bagus. Okay. Bapak Ibu, kita beristirahat dulu 5 menit. Setelah itu dan kita akan mencapai mausoleum Ho Chi Minh area. Di sini jalur sangat sempit. Kita sedang dalam kota tua Hanoi atau Hanoi Old Quarter. Di jalan ini bisa lihat semua bangunan rumah sangat kecil-kecil dan tinggi, ada 3 hingga 4 lantai untuk sekeluarga yang besar, 3 generasi, 1 rumah di dalam rumah di Vietnam. Ini kota tua sudah jadi kota pusat untuk berbelanja dari kerajaan Vietnam atau waktu kolonial Perancis di Hanoi. Semua toko di Hanoi di Vietnam biasanya buka dari jam 8 dan tutup jam 8 hingga jam 9. Tapi di akhir pekan seperti malam ini, toko mungkin buka hingga jam 10 karena orang yang mau keluar untuk nikmat makanan, minuman, dan shopping di akhir pekan.
orang Vietnam yang bersekolah atau bekerja di dalam kantor dari Senin hingga Jumat, dan Sabtu Minggu ada akhir libur di hari libur di Vietnam. Di depan Bapak Ibu adalah jalur untuk kereta api. Ini sangat-sangat unik di Asia ya. Kereta api Kolonia masih beroperasi di dalam kota. Dan sebelumnya orang yang jual kopi di pinggir jalan jalur kereta api sekarang sudah tutup karena petugas di Vietnam mengkhawatirkan tentang keamanan untuk wisatawan asing. Dan banyak orang ya yang I love TikTok lah dan berbaring di tengah jalan jalur kereta api lah, sangat berbahaya dan sudah tutup ya. Sekarang kita melewati area dipanggil area embasi kedutaan besar dari banyak negara di seluruh dunia di Hanoi. Di sebelah kiri Bapak adalah sangat dekat adalah kedutaan besar Malaysia, dan dekat warung makan kita makan tadi adalah KBRI Indonesia ya. Itu sangat dekat. Di mana yang makan tadi? Ragam kuningnya ini polisi lalu lintas di Hanoi. Saat lalu lintas sangat sibuk ya, mereka akan pergi bekerja di jalan dan mengurus ya. Ada daerahnya nih. Betul ya, Perancis sudah menduduki Vietnam selama 100 tahun, dan Hanoi itu ini jadi pusat untuk ibu kota Indochina, Vietnam, Laos, Kamboja. Jadi ini sebelumnya adalah pusat politik untuk pemerintah kolonial. Jadi banyak bangunan masih tahan dengan lengkap dan baik ya. Ya, seperti atau di sebelah kiri adalah patung Lenin. Patung Lenin ada salah satu pemimpin untuk komunis di Rusia, dan sebelah kanan adalah menara bendera Vietnam. Situ Pak. Dibangun oleh Kaisar Nguyen di awal abad ke-19. Di abad ke-19, Hue di Vietnam Tengah jadi ibu kota Vietnam, dan Hanoi jadi ibu kota untuk pemerintah Perancis di Vietnam. Hingga pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua berakhir di Vietnam, tidak ada lagi kaisar atau kerajaan. Mereka sudah melindungi dan berangkat ke Perancis dan Iran atau Ukraina dan Israel dan apa lagi Poland dan Kanada ya. Nah teman-teman, ini kita melewati daerah kedutaan dari berbagai negara. Mua cho lắm vào. Đón đầu kia hay là đâu này? Anh chẳng luôn nhé. Đó là khả năng nó không dâm luôn đâu, vậy đó là chỗ Czech atau Jerman, Ukraina. Itu Dipakai bawa Ukraina polisi itu, sama Ukraina. satpam aja. Ini ông Vương biết là đâu làm đấy nhá, em cho phép ngược ngược lại. Ok. Kia thả chỗ xe trắng đi kìa cho Ukraina. cái đường bên này. Ok, ok hiểu rồi. Ok nhé. Rồi ok. Kantornya kedutaan bagus ya nih. Hah? Bagus ya. Bagus ya. Oh, yang bersejarah bersejarah ya. Itu Bapak siap lah kita turun. Nah, dalam 1 menit saja Pak. Siap. Bangunlah. Yo, sudah tidur nyonya. Bapak siapa tidak mau dan tetap jadi rambus dengan supir. Tidak mau ya. Siapa mau yang turun dengan ininya? Kita berfoto. Oke. Untuk
I love TikTok lah. I love TikTok. Kita turun foto-foto. Cita jam Fashion Week. Oh, lucu-lucunya. Sayang. 2, 3. Ok, mọi người hãy like và subscribe cho anh Henry Afrizo. Yeah. Wah, betul Fashion Week.